Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sisi Maharani dengan NIM 12280102002 dari jurusan Administrasi Publik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan artikel yang ditulis bersama dengan dua rekan saya yang lain, yaitu Regina Hoirunisa dan Rizka Apriani, yang berjudul Penerapan e-Government dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kota Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk mengulas bagaimana pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah daerah dapat mendorong transformasi pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Kita hidup di tengah arus perkembangan teknologi digital yang begitu pesat. Transformasi digital telah menyentuh hampir seluruh lini kehidupan, tidak terkecuali di sektor pemerintahan. Dalam konteks administrasi publik, digitalisasi diwujudkan melalui penerapan e-government atau pemerintahan berbasis elektronik. Konsep ini telah menjadi bagian penting dalam membentuk good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik, di mana pelayanan publik dilakukan secara terbuka, partisipatif, dan efisien dengan dukungan teknologi informasi. Salah satu kota yang menjadi pelopor dalam penerapan e-government di Indonesia adalah Kota Bandung. Sejak masa kepemimpinan Wali Kota Ridwan Kamil pada tahun 2013, pemerintahan Kota Bandung mulai mengembangkan berbagai aplikasi di platform digital seperti Sapa Warga, Bandung Smart City, dan sistem lapor yang memungkinkan warga untuk berinteraksi langsung dengan pemerintah secara daring. Implementasi e-government ini tidak terlepas dari dukungan fundamental, yaitu tingkat penggunaan internet oleh masyarakat. Berdasarkan data dari Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Kota Bandung tahun 2024, sebanyak 92,6% penduduk Kota Bandung telah mengakses layanan internet secara aktif dengan penggunaan tertinggi melalui perangkat smartphone. Data ini dirilis dengan laporan resmi Bandung dalam angka 2024 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Bandung. Fakta ini menunjukkan bahwa Kota Bandung telah memiliki fondasi yang kuat untuk membangun sistem pelayanan publik berbasis digital secara luas dan menyeluruh. Pada penelitian ini, kami menggunakan pendekatan studi literatur, di mana metode ini dipilih karena relevan dengan tujuan penelitian kami, yaitu mengkaji penerapan e-government dari sudut pandang teoritis dan empiris. Studi literatur ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber sekunder, seperti jurnal ilmiah, buku teks, artikel penelitian, hingga peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan metode ini, kami dapat membandingkan pandangan berbagai ahli sekaligus menyesuaikannya dengan realitas kebijakan digital yang terjadi di Kota Bandung. Pemilihan metode ini juga dilatar belakangi oleh keterbatasan waktu dan akses lapangan, sehingga pendekatan literatur menjadi jalan terbaik untuk tetap memperoleh gambaran menyeluruh dan berbobot secara akademis. Selain itu, metode ini memberi fleksibilitas dalam menelaah dinamika penerapan e-government yang terus berkembang baik dari sisi teknologi maupun regulasi. Tinjauan pustaka dalam penelitian ini mencakup e-government dan pelayanan publik, yang keduanya saling berkaitan erat dalam menjelaskan bagaimana peran teknologi digital dalam meningkatkan kinerja birokrasi serta kualitas layanan kepada masyarakat. Konsep e-government dalam penelitian ini kami rujuk dari berbagai pemikiran para ahli. Misalnya, menurut Lestari, e-government adalah sistem pemerintahan modern yang mengintegrasikan teknologi digital ke dalam proses administratif dan pelayanan publik, di mana pengertian ini dipertegas oleh Hicks, yang juga menyebut bahwa e-government ini merupakan bentuk adopsi teknologi untuk membangun pemerintahan yang lebih efisien, responsif, dan transparan. Sementara itu, Clagy Westcott memandang e-government sebagai upaya untuk memaksimalkan potensi teknologi informasi dan komunikasi dalam menciptakan sistem pemerintahan yang hemat biaya, cepat, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi ini tidak hanya berdampak pada penyediaan layanan publik, tetapi juga memperkuat akuntabilitas serta membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini juga mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Indrajit yang mengidentifikasi bahwa keberhasilan penerapan e-government bergantung pada 3 komponen penting, yaitu yang pertama support atau dukungan politik dalam bentuk komitmen kuat dari pimpinan pemerintahan untuk mendorong digitalisasi, yang kedua capacity, yakni kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi yang memadai, dan yang ketiga value atau
nilai atau manfaat nyata yang dirasakan oleh masyarakat sebagai pengguna layanan. Ketiga komponen ini menjadi indikator utama dalam menilai sejauh mana pemerintah Kota Bandung ini telah mengimplementasikan sistem pemerintahan berbasis elektronik secara efektif, di mana dalam hal ini Kota Bandung ini menerjemahkan konsep ini melalui penerapan sistem dan aplikasi layanan digital yang mencakup pelayanan kependudukan, perizinan usaha, pengelolaan pengaduan publik hingga penyaluran bantuan sosial. Contohnya aplikasi Sapa Warga yang berfungsi sebagai alat komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Melalui aplikasi ini, masyarakat bisa melaporkan kondisi darurat, mengakses informasi bantuan sosial, hingga memberikan saran kepada pemerintah. Begitu pula sistem melapor yang terhubung langsung dengan Ombudsman dan Kementerian Pan-RB yang menjadi sarana pengaduan publik yang tersistematis. Dari sisi efektivitas, penerapan e-government di Kota Bandung ini telah mengubah proses pelayanan publik yang sebelumnya manual menjadi lebih cepat dan responsif. Misalnya, dalam pengurusan dokumen atau KTP atau KK yang kini dapat dilakukan secara online tanpa perlu antrian panjang, di mana ini sesuai dengan tujuan e-government menurut Mulyawati, yakni menciptakan pelayanan yang tidak dibatasi waktu dan jarak serta menjangkau masyarakat luas. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah kota untuk menerapkan protokol keamanan digital seperti SSL, audit sistem, dan enkripsi berlapis untuk menjaga data sensitif warga. Dalam mengatasi hambatan tersebut juga dibutuhkan strategi penguatan yang komprehensif sebagaimana juga disebutkan oleh Kennedy pada tahun 2024, yaitu dimulai dari penyusunan kebijakan digital yang adaptif, pelatihan berkala bagi ASN, hingga memperluas kolaborasi dengan komunitas teknologi, akademisi, dan pihak swasta. Dari hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa e-government di Kota Bandung telah memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. Tingkat penggunaan internet yang tinggi di tahun 2024 mendukung keberhasilan implementasi sistem digital yang merata dan berkelanjutan. Akan tetapi, proses ini masih memerlukan evaluasi berkala, pelibatan masyarakat secara aktif, dan penguatan kapasitas kelembagaan untuk menjamin keberlanjutan layanan digital yang adil dan inklusif. Dengan upaya strategis yang konsisten dan kolaboratif, Kota Bandung dapat menjadi model nasional dalam transformasi digital pemerintahan daerah, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi yang lebih terbuka, cepat, dan partisipatif. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.